Fresh Juice dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita berada di penghujung tahun 2021. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 31 Desember 2021 bersama Pastor Yandi Buntoro CDD dari Medan. Selamat mendengarkan. Teman-teman pendengar dan pewarta Sabda Tuhan dalam Daily Fresh Juice, jumpa lagi dengan saya, Pastor Johannes Yandi Buntoro, CDD, di tempat tugas saya di Paroki Kristus Raja di Kota Medan. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil menurut Yohanes, bab 1, ayat 1 sampai dengan 18. Pada awal mula adalah Firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu ada pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih sayang dan kebenaran. Tentang Dia, Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Teman-teman yang terkasih, tidak terasa 1 tahun kita lewati lagi, dan hari ini adalah hari terakhir dalam tahun 2021. Dalam bacaan hari ini, Yohanes
sang penulis Injil menuturkan bahwa Yohanes Pembaptis datang ke dunia untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Suatu terang yang tidak pernah akan dikuasai oleh kegelapan. Secara fisik kita melihat Yesus dibunuh orang, tetapi terangnya tidak pernah mati. Ia bangkit lagi. Sampai hari ini kita masih melihat banyak orang Kristiani atau orang-orang yang mempunyai semangat Kristiani juga, meskipun tidak dibaptis, melakukan kebaikan-kebaikan yang memberikan harapan hidup kepada orang-orang yang mungkin seakan-akan sudah mati oleh keputusasaannya, oleh kegagalannya di dalam usaha, di dalam keluarga, mungkin juga di dalam pertemanan, karena merasa dikhianati, karena merasa dibuang, karena merasa apa yang dia lakukan sia-sia, tidak mencapai hasil yang dia harapkan. Hidup hanya bisa berlanjut jika ada harapan bahwa hidup saya ini bermakna, bahwa saya pantas untuk hidup, bahwa hidup ini pantas untuk saya kejar, bukan saya buang, bukan saya abaikan, bukan saya sia-siakan. Tahun 2021 sebentar lagi akan berlalu. Di tahun ini kita mengalami banyak hal, terutama hal yang sangat menyakitkan, sangat menyesakkan, membuat begitu banyak orang putus asa, yaitu kita harus melawan virus yang ganas, yang keganasannya menjadi semakin ganas ketika manusia ikut menyebarkannya dengan cara hidup yang tidak hati-hati, bahkan boleh dikatakan ceroboh. Kita bersyukur bahwa pemerintah kita sudah mengusahakan yang terbaik bagi rakyat Indonesia. Meskipun caranya membuat sebagian orang merasa tersiksa, membuat sebagian orang merasa bahwa hidupnya terkekang, usahanya terbatas. Namun, cara-cara itu terbukti berhasil membuat kita lolos dari bencana yang lebih besar lagi. Saya katakan bencana yang lebih besar lagi karena bencana memang sudah ada. Bencana ini tidak akan menjadi lebih besar lagi kalau kita mampu menaklukkannya sebelum dia menjadi besar. Segala sesuatu yang besar itu berangkatnya dari hal-hal yang kecil, yang kelihatannya sangat sepele. Tetapi kalau dibiarkan, dia akan menjadi semakin besar. Baik itu kebaikan maupun kejahatan. Terutama kejahatan. Karena kejahatan akan menuai hasil yang lebih cepat daripada kebaikan. Banyak kebaikan kita lakukan, tetapi seakan-akan belum membuahkan hasil. Tetapi kejahatan segera akan nampak hasil. Entah itu berupa kesenangan bagi diri sendiri, atau mungkin berupa hukuman yang menyakitkan, yang membuat kita merasa menyesal. Tapi jelas semua sudah terlambat. Ketika virus datang, pemerintah kita mengusahakan vaksinasi untuk rakyat. Vaksinasi berarti kita diberi kekuatan lebih untuk mencegah virus yang menyerang kita. Kekuatan badan kita ternyata tidak mampu melawan virus. Maka perlu ada kekuatan lebih, yaitu vaksinasi. Ada macam-macam vaksinasi. Ada yang efektif, ada juga yang tidak bereaksi apa-apa. Bahkan ada yang ketika diterima malah menjadi hal yang buruk bagi tubuh si penerima. Semua itu adalah usaha dari pemerintah untuk membantu kita terhindar dari kematian yang disebabkan oleh virus itu. Tetapi apakah rakyat mengerti itu? Belum tentu. Karena sebagian besar orang menolak itu. Sebagian orang malah percaya bahwa virus itu hanyalah suatu khayalan untuk menakut-nakuti manusia. Efeknya memang kelihatan, orang ketakutan. Tetapi apakah itu khayalan?
Kita juga tidak bisa mengatakan itu khayalan, karena nyatanya memang banyak orang meninggal karena itu. Ada juga orang yang tidak meninggal, tetapi sudah setengah mati. Tanyalah kepada orang-orang yang sudah mengalaminya. Mereka mempunyai perasaan seakan-akan, apakah besok saya masih hidup? Karena sekarang pun sudah sangat menderita. Jadi sekali lagi, vaksin itu adalah kekuatan tambahan. Hidup kita juga memerlukan kekuatan tambahan yang kita dapatkan dari doa, yang kita dapatkan dari hiburan teman-teman di sekitar kita, yang kita dapatkan dari bantuan-bantuan yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Bahkan bantuan dari orang-orang yang sebelumnya kita remehkan, orang-orang yang sebelumnya kita hindari. Tetapi itulah cara Tuhan. Tuhan bisa menggunakan macam-macam cara untuk memberikan kekuatan tambahan kepada kita. Bicara tentang vaksin, baru-baru ini ada berita, entah benar atau tidak, ada orang yang menjadi joki vaksin. Dia menerima vaksin sebanyak 16 kali, tapi dia baik-baik saja. Artinya ada sedikitnya 16 orang, mungkin lebih banyak lagi, yang tidak melakukan vaksinasi, tetapi ingin diakui sebagai orang yang menerima vaksin, supaya ia bebas untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang memerlukan bukti bahwa orang sudah divaksinasi. Vaksinasi sebenarnya bukan hal yang menyulitkan orang. Kalaupun kita merasa tidak bisa diselamatkan dengan vaksinasi, minimal ketika kita menerimanya, kita bisa menyelamatkan orang-orang lain yang lemah. Kalau kita sehat, maka kita tidak menulari orang. Kalau orang-orang juga sehat, maka mereka tidak akan bisa menulari kita. Pertanyaan saya adalah, apakah kita juga menggunakan jasa-jasa joki di dalam usaha kita mendekati Tuhan? Di dalam usaha kita untuk memuliakan Tuhan dengan karya-karya kita? Kalau kita melakukan itu, maka kita sedang membohongi diri kita sendiri. Siapa yang melakukan kebaikan, dialah yang dicatat oleh Tuhan. Maka sama seperti orang yang menggunakan joki untuk mendapatkan sertifikat bahwa dia sudah vaksin. Demikian pula dengan hidup keimanan kita. Kebaikan harus kita lakukan sendiri. Tidak bisa kita membayar orang untuk melakukan kebaikan, lalu kita mengaku bahwa kebaikan orang itu adalah hasil dari kebaikan saya. Tidak, itu hanya sekedar membeli saja. Kita tidak berbuat apa-apa. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat, tidak sedikit orang tua menggunakan jasa orang lain untuk mendidik anaknya. Maka siapa yang sebenarnya berjasa dalam pendidikan itu? Ya, si joki itu, orang yang melakukan tugas itu. Di mata dunia kelihatan bahwa orang tua sudah mendidik anaknya. Tapi sebenarnya sebagian besar pengorbanan itu dilakukan oleh orang lain. Apakah itu bermakna di hadapan Tuhan? Tidak ada maknanya. Semoga peristiwa ini membantu kita untuk merenungkan dan juga untuk memeriksa diri kita. Apakah kita sungguh menjadi Kristiani yang benar, yang melakukan sabda Tuhan dengan benar, atau kita hanya menjadi orang-orang yang membayar jasa orang lain. Semoga kita memasuki 2022 dengan penuh sukacita, penuh semangat, dan juga iman yang bertumbuh, agar di tahun yang baru kita semakin mampu mengekspresikan diri kita bahwa kita adalah anak-anak Allah yang melakukan kehendak Bapanya. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita dan keluarga kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 31 Desember 2021.
Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Pastor Yandi Buntoro untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali di tahun yang baru. Jaga kesehatan, selamat menyambut tahun baru, dan salam Fresh Juice.